Piwan, sebelumnya Miss Yuli ingin bertanya, apakah Piwan sudah siap untuk belajar pendidikan Pancasila hari ini bersama Miss Yuli? Sudah siap, Miss? Oke, nah kalau teman-teman sudah siap, hari ini Miss Yuli ingin mengajak Piwan, kita akan belajar bab pertama bagian yang kedua, yaitu makna sila Pancasila. Kalau kamu sudah siap, yuk kita lihat yang pertama. Nah, Piwan, Miss Yuli yakin Piwan sudah mengetahui ya lambang dan bunyi sila dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, sekarang kita lihat sila yang pertama. Ternyata Piwan, lambang bintang ini melambangkan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Miss, maksudnya bertakwa apa? Maksudnya taat. Kita melakukan ajaran agama kita masing-masing. Nah, jadi dari sila pertama ini kita dapat belajar contoh sikapnya, yaitu melakukan kegiatan ibadah. Coba teman-teman lihat, wah ini sudah ada 6 gambar, ya 6 keluarga yang melakukan kegiatan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ini juga adalah contoh sikap sila pertama. Jadi, ketika kita menjalankan kegiatan ibadah, ajaran agama kita, berdoa, itu adalah contoh sikap sila pertama, yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya sila kedua. Wah, teman-teman kita lihat gambar rantai ini. Ternyata dari sila kedua kita belajar bahwa rantai melambangkan hubungan yang saling tolong-menolong. Miss, kenapa saling tolong-menolong? Ya, karena gambar rantai ini kalau teman-teman lihat, ya saling terhubung ya. Coba dilihat gambarnya tidak terputus, tetapi terhubung, menyambung, saling menyambung. Nah, ternyata dari rantai ini ada dua bentuk, yaitu mata rantai yang berbentuk persegi, yang melambangkan laki-laki, dan yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Artinya kita semua rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia harus saling tolong-menolong. Jadi contoh sikap sila kedua yaitu membantu orang tua, menolong mami dedi, lalu menolong orang yang membutuhkan. Coba lihat gambar yang kedua. Kedua anak ini sedang membantu siapa ya? Ya, sedang membantu orang untuk menyeberang jalan. Good job Piwan. Dan yang terakhir, membantu teman yang terjatuh. Contoh yang lainnya, membantu Miss Julie di kelas menghapus papan tulis. Ya, membantu teman juga. Itu adalah contoh sikap sila kedua, yaitu saling tolong menolong. Lalu sila ketiga, wah lambangnya apa ya teman-teman? Pohon beringin, Miss. Yes, betul sekali. Pohon beringin melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, Piwan, karena Indonesia banyak sekali ya pulau-pulau, kita juga berasal dari suku yang berbeda. Jadi, dari sikap sila yang ketiga, kita belajar yaitu sikapnya ya bersatu, ada kesatuan seperti contohnya membersihkan kelas bersama-sama. Ya, coba dilihat gambarnya. Wah, ini adalah bentuk sila ketiga. Kita bersatu bersama-sama membersihkan kelas. Lalu, bermain dengan tidak memilih-milih teman. Ya, walaupun asal kita berbeda-beda, tetapi
kita harus tetap berteman. Jadi tidak boleh membedakan teman kita ya, walaupun asalnya berbeda, harus saling menyayangi. Ya, tidak memilih-milih teman. Good job, Iwan. Lalu yang keempat, Miss. Wah, yang keempat ini adalah lambangnya, yes, kepala banteng. Betul sekali. Nah, Piwan, dari sila keempat ternyata lambang ini yaitu melambangkan bangsa Indonesia mengambil keputusan harus bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama. Miss, kenapa kita harus melakukannya bersama-sama? Ya, karena itu adalah salah satu sikap yang baik ya, yang harus kita lakukan. Jadi, contoh sikap sila keempat, mengambil keputusan bersama-sama. Seperti ketika memilih ketua kelompok atau leader di kelas kita ya, friends. Jadi, setiap keputusan kita harus diskusikan bersama-sama. Tidak boleh keinginan satu orang saja, tetapi bersama-sama. Contoh lainnya, Miss Julie ingin mengajak Piwan kita menonton satu film. Nah, itu juga harus didiskusikan. Tidak boleh keinginan kita pribadi. Tidak boleh, Miss, aku mau film Lion King. Contohnya seperti itu ya, friends. Nah, tidak boleh, tetapi kita harus diskusi. Kita harus tanya ke teman kita mau apa ya? Jadi, hasil keputusannya dibuat bersama-sama. Sekali lagi, contoh sikap sila keempat adalah mengambil keputusan bersama-sama. Bisa Piwan? Bisa Miss? Oke, dan yang terakhir, sila kelima. Coba kita lihat, ternyata Piwan, sila kelima yaitu padi dan kapas ya. Yes, dari lambang padi dan kapas, ternyata padi melambangkan pangan. Ikuti Miss Julie Friends. Padi melambangkan pangan. Pangan artinya apa, Miss? Pangan artinya makanan. Sedangkan kapas melambangkan sandang, yang artinya adalah pakaian. Ya, jadi diingat ya, friends. Pangan artinya makanan, sandang artinya pakaian. Nah, pangan dan sandang ini adalah kebutuhan kita, manusia. Jadi, dari lambang sila kelima, kita bisa belajar contoh sikapnya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang, menghargai hak orang lain, dan bergotong royong. Miss, maksudnya hak dan kewajiban itu apa? Hak artinya adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh, hak siswa di sekolah mendapatkan ilmu, ya, dapat menggunakan ruang kelas, menggunakan lapangan, lalu bisa menggunakan perpustakaan. Itu adalah hak kita yang boleh kita dapat. Nah, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Contohnya, mengikuti aturan di sekolah, mengikuti aturan di kelas, tidak boleh mengobrol ketika guru menjelaskan, yes, dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, Piwan, nanti teman-teman dapat belajar kembali bersama Mami and Daddy, dan di sekolah kita akan berdiskusi bersama Miss Julie. Oke, Piwan, sekian dari Miss Julie untuk hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye, Piwan.